Eh, Hari ini kita pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima, sebagaimana diketahui bahwa pertemuan kita itu harus cukup agar sampai dengan materi sesuai dengan pembelajaran kita ya. Saya sudah ketua kelas ada koordinasi dengan saya. Saya melihat semangat sekali ini PPB 27 siap jika ada kelas di hari ini, Pak. Oke, terima kasih ini kita. Oh iya, sebelum PKS 2 ini atau di hari ini teman-teman ada perkuliahan lain kah? Ada perkuliahan lain ya? Tidak ada. Tidak ada, hanya PKS saja. Kalau teknik telekomunikasi ada Pak, jam 2. Ada jam 2. Iya Pak, betul Pak. Nanti jam 2 kami dari Pempro Telekomunikasi ada ini Pak perkuliahan. Oke lah. Berarti, wah nggak lama lagi nih kita nih. Hah? Oke, jadi kita akan melanjutkan pertemuan kita ya. Tapi kalau di jam normal telekomunikasi itu nggak di jam 2 ya? Di hari Rabu Pak biasanya kami ikutnya. Di jam 1 sampai jam 3. Oh, hanya hari ini saja kan? Iya Pak, karena ada tambahan materi Pak. Oke. Berarti itu sudah dari awal ya materinya. Apa namanya? Rencana pembelajarannya ya. Iya Pak, sudah Pak. Tinggal kayak milih hari Rabu atau Senin, dicari jam yang kosong yang mana Pak. Tapi di jadwal yang normal hari Senin itu ada kelas PKS ya. Nanti ke depannya tidak mengganggu kelas kita ya, Brenda dan teman-teman. Tidak Pak. Tidak ya? Iya Pak, bagaimana? Kedepannya tidak mengganggu kelas kita ya? Oh tidak Pak, soalnya kami dari PPB 27 sudah bisa memilih kelas yang hari Rabu Pak, di jam 1 sampai jam 3, jadi nggak ada ganggu ini. Hanya hari ini. Mata kuliahnya Pak. Oke, terima kasih untuk koordinasinya, informasinya. Kita akan melanjutkan slide pembahasan kita ya teman-teman. Tadi kayaknya pembahasannya menarik. Bahas apa nih Kak Panji dan teman-teman, Pak Ubay? Tadi itu ada ini Pak yang terkendala kayak ngejalanin program Dev C++. Dia kayak nge-compile terus nggak bisa masukin input. Nggak bisa Tapi di masukin. teman lainnya. Teman lainnya bisa ya? Nggak bisa Pak. Sudah di-close aplikasinya teman-teman, dibuka kembali. Kemudian dimasukkan kembali programnya. Coba kembali. Gimana Rehan? Tadi itu yang ngomong si Rehan tadi Pak, yang temannya katanya terkendala. Jadi selain Iya Pak, jadi itu udah stepnya itu udah sama, udah kami ajarin gitu kan Pak. Tapi punya dia sendiri yang beda gitu Pak. Nggak bisa kayak inputin misalnya kayak luasnya berapa gitu. Sedangkan di logaritmnya pas di jalan itu udah benar. tapi tidak bisa menginput. Di Dev C++-nya itu Pak. Fungsi inputnya mungkin salah. Tapi kalau logaritmnya itu kan kayak ada filenya kan ya Pak. Nah, pas dikirimin ke kami coba dari software kami itu bisa.
sedangkan di dianya itu nggak bisa. Itu nyampe sudah di ulang berkali-kali gitu Pak. Logaritmnya ya, yang nggak bisa. Di dev C++-nya kan kodenya itu kan kayak disalin Pak, terus dimasukin ke dev C++-nya, Oh, terus dicoba dijalanin di dev C++-nya itu, tapi nggak bisa. Sedangkan di tempat kami itu pada bisa semua. bisa semua ya. Kali itu juga ya. Tapi memang di Git logarithm itu kan codingnya ya teman-teman harus teliti ya. Ada barisnya, pada barisnya itu dicoba jadi mungkin di restart ulang itu komputernya ataupun dicoba aplikasi compiler C yang lain selain DevC ada juga. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Pertemuan kita hari ini. Kita melanjutkan slide yang kemarin sempat kita bahas. PPB 27. Di pertemuan 45 ini kita akan masih di dalam pembahasan struktur pemrograman C ya, teman-teman. Struktur pemrograman C. Lemot sekali ini. Ini slide terlihat, teman-teman? Terlihat Pak. Terlihat. Kita belum ada tugas ya sejauh ini untuk PPB 27. Saya lupa untuk membuatkan tugasnya kemarin ya. Oke, nanti kita berikan aja. Oke, di slide kemarin kita sampai di mana nih? Sudah sampai sini? Sudah sampai sini kah? Apa juga jangan-jangan? Jadi teman-teman, ya, jadi saya mulai dari mana? Kita mulai dari variabel lagi ya. Ya, mulai dari sini. Jadi kamus itu terdiri dari tipe data, nama variabel, dan substanta. Ya. Jadi kamus ini dipakai untuk mendeklarasikan fungsi atau nama atau variabel yang belum dikenali oleh bahasa C ataupun bahasa pemrograman ya. Nah, kalau deklarasinya ini harus nama yang tidak dikenali atau nama variabel yang belum terdefinisikan oleh bahasa pemrograman. Nah, deklarasi nama yang didefinisikan pemrograman ini terdiri dari tipenya tipe variabelnya ya, maksudnya kemudian variabel dan konstanta. Ini deklarasi bukan instruksi. Contoh deklarasi ini di Pascal, integer, integer bahasa C-nya int, jumlah uang ini real,
jika pecahan di bahasa C float jumlah uang float. Pascal titik itu poin. Nah, kalau di Pascal akan seperti ini, titik poin. Kalau di bahasa C poin titik. Jadi ini struktur cara deklarasi dari dua contoh bahasa pemrograman antara Pascal dan bahasa pemrograman C. Ini kita fokus di bahasa C, tapi teman-teman bahasa pemrograman apapun itu harus benar dalam algoritmanya. Yang membedakan ini adalah strukturnya saja. Tapi di dalam algoritmanya sama. Setiap data memiliki jenis yang berbeda. Nah, data umur seseorang berbeda dengan data nama. Ya. Karena umur itu menyangkut angka, berarti integer. Ya. Atau variabelnya bukan berkarakter string. Kalau nama string. Nah, umur dibentuk dalam kumpulan angka dan nama dibentuk serangkaian huruf. Karena akan menghitung berapa umur kita sekarang. Nah, itu menyangkut sejak tahun lahir sampai saat ini itu buat diasumsikan adalah menghitung umur. Hitung umur berarti menyangkut angka. Nah, ini angka ada angka rentang umur seseorang itu antara 1 sampai 100. Bila diasumsikan bahwa umur seseorang tidak lebih dari 100. Dan nama itu paling panjang dalam rentang 1 sampai 50. Dan tidak ada yang lebih dari 50 karakter huruf. Misalkan Raihan, R-A-Y-H-A-N ini adalah 7 huruf. Ditambah nama belakang, nama tengah, nama belakang. Itu jumlah huruf. Ini untuk tipe data. Tipe data ini tipe data primitif atau tipe data dasar dalam bahasa C. Ini jenis-jenisnya ada boolean, bool. Ini dalam kurung ini untuk penulisannya di deklarasi boolean, singkatannya bool. Integer, int, ya, seperti itu. Real, float, karakter, char, string. Ini di dalam kurung ini cara penulisan di dalam bahasa pemrograman. Ini tipe data bentukan. Selain tipe data primitif, ada tipe data bentukan atau turunan. Ini tipe data bentukannya adalah terdiri dari gabungan dari tipe-tipe data dasar. Misalkan bicara tentang mahasiswa, maka atribut-atribut di dalam diri mahasiswa itu ya pastinya NIM, nama, umur, kota, contohnya di sini. Maka ini cukup diwakili data mahasiswa. Maka ketika menyebutkan tipe data mahasiswa, maka akan atribut-atribut ini akan ikut. Begitupun contoh yang berikutnya adalah array. Array ini dibentuk dari kumpulan integer, misalnya sekumpulan data tentang umur. Maka umur 10 data ini, umur 10 orang ini, menyangkut umur ini adalah tipe data bentukan. Nah, ini tipe data, contoh penggunaannya, umur karena menyangkut angka, maka integer. Ini selalu dibulatkan, integer. Ya. Walaupun 25 tahun, 6 bulan, 5 hari, tidak. Tapi umur itu langsung bulat, nanti 25 tahun, 44 tahun, 30 tahun. Ya. Ini tidak ada 25,7 bulan, 8 hari. Tidak ada. Integer. Kota itu Jakarta, string banget. Ini adalah tipe datanya string. Ya.
Karena menyangkut huruf. Huruf dan angka bisa. Kota, alamat, seperti itu. Nama itu string. Ya. Ini nama seorang itu walaupun Budi 10. Budi itu 10 itu bukan namanya. Tapi angka yang identik dengannya. Nama seorang itu pasti akan string. Ya. Pasti akan huruf semua. Cristiano Ronaldo, namanya. Walaupun CR7, angka 7 yang identik dengannya, tapi nama seorang itu tetaplah string. Ya. Suhu, kalau suhu ini bisa integer atau float, tapi kebanyakan float ya, karena 35,5, 36,5. Luas ini bisa integer atau float. Berat badan bisa integer dan float. Kalau NIM integer atau string. Nah, karena penggunaan tipe data ini menyangkut memori, ya biasanya kalau dalam program yang cukup kompleks, pemilihan tipe data ini akan berpengaruh pada memori dan cepatnya pemrosesan dalam sebuah pemrograman. Jadi tipe data ini harus benar-benar pemilihannya tepat. Ya. NIM jika tidak dioperasikan dalam perhitungan, baiknya string. Ya. Ya. Karena NIM ini bisa juga ada karakter huruf, ya, ada huruf di sini 15P, berarti mahasiswa peralihan atau mahasiswa apa, itu string. Kalau kita di era angka semua. Ini pemilihan tipe datanya baik string atau integer tidak dipermasalahkan, ya, karena pemilihan data ini harus menyesuaikan apakah dia dioperasikan atau tidak. Sejauh ini tidak dioperasikan dan string. Ini contoh tipe data bentukan atau komposit. Jadi ini cara deklarasinya, kamus dan type struct, INTX, INTY. Ini contoh deklarasinya. Ini contoh penggunaan. Type struct, string NIM, tipe data bentukannya, tipe-tipe data dasarnya, NIM, nama, umur, string, berarti NIM-nya adalah bisa huruf atau karakter, ya. Jadi string ini bisa huruf, bisa angka, bisa karakter, ya. String nama, ya. INT umur, integer umur, ya. Huruf, hanya huruf yang bisa masuk. String kota, karena kota ini bisa menyangkut nomor rumah, RT, RW. Nah, ini atribut-atribut dasarnya ini dibentuk oleh bisa diwakilkan oleh data mahasiswa atau tipe data bentukan adalah data mahasiswa, seperti itu. Nah, ini penulisan variabel, ya. Contoh variabel integer i, float a. Nanti ini cara mendeklarasikannya, ya. Cara mendeklarasikan integer i, variabel i dengan tipe data integer, variabel a dengan tipe data float, dan inisialisasi variabel. Jadi ketika ini integer, berarti hurufnya bulat, ya, 100. Jadi artinya variabel ini diisi dengan nilai 100. Nah, float a, tipe datanya adalah float dan variabelnya a, berarti nilainya diisi dengan 8,25. Artinya variabel a diisi dengan 8,25. Jadi ini jika teman-teman menggunakan jika teman-teman membuat di dalam bahasa pemrograman, ya. Setelah mendeklarasikan, kemudian memberikan nilai dari variabel tersebut,
operasi dari suatu tipe data. Nah, ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian atau bagi untuk melakukan kalkulasi. Jadi rumusnya sama ya. Bintang ini untuk kali ya, bukan X saja yang kali bintang. Ini perkalian. Ini operasi penjumlahan atau tambah. Ini bukan numerik, memiliki arti yang berbeda. Jadi di dalam operasi yang bukan hanya numerik memiliki arti yang berbeda ya. Plus ini hanya di operasi perkalian dan operasi huruf ya. Misalkan halo plus apa kabar, berarti ini bisa digabungkan. Halo apa kabar. Selain itu tidak bisa. Ya. Halo min apa kabar, tidak bisa. Karena dia akan membacanya operasinya mengurangi. Kalau menjumlahkan, menggabungkan. Menambahkan adalah menggabungkan. Jadi tidak semua operator dapat digunakan untuk tipe data numerik. Halo bintang apa kabar? Bukan berarti halo apa kabar, apa kabar, apa kabar. Nah, ini tidak bisa digunakan. Ini tipe data dasar. Ini operasi yang bisa dilakukan pada tipe data integernya. Perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, persen, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, sama dengan. Ini untuk boolean, and, or, not, tidak sama dengan, not. Kemudian float, ini float atau bilangan pecahan, ya. Dan karakter untuk operasinya. Empat tipe data dasar ini contoh-contoh operasinya yang bisa dilakukan. Ini tipe data pembuatan nama variabel ya teman-teman. Secara tidak langsung kita pernah belajar di algoritma ya. Variabel itu harus dimulai dengan huruf dan dapat diikuti dengan huruf bagian dan angka. Jadi tidak boleh ada tanda baca. Nama variabel tidak boleh dipisahkan oleh spasi. Dan cari nama variabel yang bias atau mudah dimengerti agar tidak membingungkan. Jadi tipe variabel itu yang simpel-simpel saja. Variabel A, variabel B ya, yang mudah diingat atau yang mudah dimengerti atau yang mewakili karakter yang kita buat. Dan bahasa C ini bahasa yang case sensitif ya. Jadi besar huruf kecilnya ini berpengaruh dan menyebabkan error, bisa menyebabkan error. Itu case sensitif. Ini contoh yang benar volume luas atau P walaupun satu huruf benar karena dia karakter, asalkan dia tidak boleh ada tanda baca dan tidak boleh dipisahkan dengan spasi dan mudah dimengerti. Ini contoh yang salah. Kenapa salah? Karena ada dua. Karena angka dua, kemudian dua jari. Ya. Salah dia. Karena ada diawali dengan angka. Kemudian jumlah koma total karena ada tanda baca koma. Kemudian 7. Walaupun P ini benar, 7 saja salah. Karena dia harus huruf. BNI 46. Benar. Karena dia diawali dengan huruf. Kemudian 4 angka, tidak apa-apa. Asalkan tidak boleh ada tanda baca. Huruf, ya, kemudian huruf lagi, kemudian angka. Benar. Benar. Ini adalah operasi. Nah, jadi plus ini tidak boleh salah.
huruf benar, superpower. Ini tidak masalah. Walaupun S-nya besar, kemudian P-nya besar, tidak masalah. Ini benar. Ini benar. Ya. Ini konstanta. Ya. Konstanta itu yang sudah ditetapkan. Konstan, tidak berubah. Ya, konstan tidak berubah atau tidak boleh diubah. Konstan ya. Nilainya konstan, nilainya tetap. Ya. Jadi nilai put P 3,14. Ya, ini tidak bisa dirubah. P itu 3,14. Nah, kemudian nanti nilainya dimasukkan awal 1000, ya 1000. Ini contoh pemakaian salah. Ya, P 4,45. Nilai 5000. Keduanya salah karena P dan nilai sudah ditandai dengan konstanta. Karena nilainya sudah diberikan di awal. Dan nilainya tidak boleh diubah. Itu ya yang dimaksud dengan konstanta. Ya. Algoritma, ya, jadi inilah yang kita pelajari ya teman-teman. Logaritma itu mengasah algoritma yang baik. Nah, algoritma adalah bagian proses program dalam bentuk teks algoritmik, teks logika yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi. Teks algoritmik ini berupa perintah dasar, ada input, ada output, ada assignment atau pemberian nilai. Ada perintah yang berurut, ada analisis kasus, jika ada percabangan. Kemudian ada perulang. Ini perintah dasar. Perintah dasar pemberian nilai sesuai dengan tipe suatu variabel. Operasi relasi lebih besar, lebih kecil, operasi aritmatika. Ya, ini adalah input, nilai, input plus output. Nilai atau harga. Nilai itu adalah suatu besaran bertipe yang telah dikenali. Ini contoh pengisian nilai. Jadi pengisian nilai ini bisa assignment, bisa input. Jadi kalau teman-teman di dalam 2020 ya kita. Jadi ini ketika kita mendeklarasikan nilai, sudah belum ya kita memberikan nilai, ini integer dengan tipe data. Saya buat dua ya, A dan B, dengan tipe datanya sama. Jadi pemberian nilai itu bisa kita assign seperti ini. Jadi nilai ditentukan di awal. A sama dengan 10. Jadi nilai A ini kita tentukan. Pemberian nilai itu bisa dengan sign, ya. Kemudian dan bisa kita input. Nah, input seperti ini, ya. Seperti yang teman-teman. Jadi ini pemberian nilai. Ini pemberian nilai A telah ditentukan. B kita input sendiri. B inputnya. Maka cari C. Cari C misalkan. Berapa nilai C? Nilai C. Apa nilai C? Nah, jadi pertanyaannya ini, sign ini adalah assignment, ini adalah pemberian nilai atau operasi yang bisa kita masukkan.
Berarti nilai C sama dengan A tambah B. Cetak ini nilai C. Nilai C adalah N C. Oke, seperti itu ya. Di sini, ini ketika running, ini menginput nilai B karena A sudah diketahui. Nilai B misalkan kita input 7A. Kemudian dia akan berjalan ke sini. Output dia akan mencetak berapa nilai C. Berapa nilai C? Kemudian running lagi. Output nilai C adalah 10 tambah. Oke, seperti itu. Kemudian, oh ya, jadi ketika ini contoh ini contoh penggunaan dasar ya. Ini pemberian nilai, ini output, ini operasi atau pemberian nilai pada C. Bahkan kita ingin ada percabangan. Cabangan ya sudah ya. Nah, ini perulangan, misalkan kita perulangan dulu. Kemudian kita paste di sini. Ini kita deklarasikan perulangan. Contoh perulangan. Perulangan do. Coba. Kemudian ya. Ya. Ini biasanya ada pertanyaan, apakah ini mengulang kembali? Ini mengulang. Jadi di sini ada input ulang. Berulang. Nah. Ya kan? Input B. Apakah ingin mengulang kembali? Ya. Kemudian input lagi B. B15. Nah, ini contoh penggunaan perulang. Nah. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Nah, ini untuk assignment ya. Assignment ini jika nilainya ruas kiri dan ruas kanan sama. Nilai A sama dengan nilai B. Bisa seperti itu. Assignment ini. Nilai B, nilai C,
B input. A sama dengan 10. Nah, ini kita hapus saja, ini nggak apa-apa. Nilai B sama dengan A. Ini nilai B sama dengan nilai dari A. Ya, 20. Kan selamanya tidak berubah. Nah, ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu contoh. Jadi assignment ini adalah pemberi operator, pemberi nilai. Ruas kiri harus variabel, maka ruas kanan harus ekspresi. Ini rumus perhitungan jika mencari operasi pada mencari luas, ya, luas persegi, panjang kali lebar. Ini ekspresi. Luas, panjang kali lebar. Ini ekspresi aritmatika. Ya, penjumlahan biasa, ada penjumlahan, ada perkalian, ya sama. Seperti itu. Ini operasi relasi, jika lebih besar, lebih kecil. Ya. Operasi logika. Seperti yang sebelumnya itu di slide pertemuan keempat atau ketiga ya. Jadi nilai yang di-input habis dibagi 3 dan habis dibagi 2. Nanti ekspresi logikanya ada N. Ya. Nilainya habis dibagi 3 atau dibagi 2. OR. Nah, itu adalah operator. Jadi penggunaannya, ekspresinya itu ini cukup seperti ini. Ini adalah variabel, ini operator ekspresi logikanya, dan ini variabel lagi B. Ini komentar ya, komentar di dalam bahasa C. Coba kita buka dev C. Dev C. Ketika saya buat baru, jadi ini adalah komentar. Kemudian ini adalah komentar. Apa sih bedanya? Sorry. Komentar. Tetapi ini bisa lebih dari satu baris. Tentang satu baris. Ini tulis ke sini dia akan error. Karena ini hanya satu baris. Satu baris. Oke, seperti itu ya bedanya. Nah, apa nih? Fungsi di sini ini mencari apa? Komentar, kemudian aksi sekuensial. Setiap aksi mengubah status program, program tidak pernah berhenti apabila programnya error. Oh ya, ini jadi aksi sekuensial ini deretan instruksi primitif ya, atau aksi yang dilakukan dieksekusi oleh komputer berdasarkan urutan penulisannya. Ya. Berdasarkan urutan penulisannya. Jadi seperti yang kita running tadi ya. Jadi ini jalannya program itu per step. Jadi ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Jadi kemudian dia perulangan, ketemu perulangan, apakah iya? Jika benar dia akan berulang lagi. Nah. Jikapun akan mengubah status program, sekuensial harus ada awal dan akhir. Ini contoh sekuensial, jadi secara langsung ini sama, ya. Hanya saja ini digabungkan, misalkan C in I, variabel I, kemudian titik koma, X,
100,75, tapi digabungkan dalam satu baris. Hanya di programnya saja. Karena baris pemrograman C itu diakhiri dengan titik koma. Ya. Ini tidak merubah. Tidak merubah output, tidak merubah input. Ini NDL ini untuk turun baris berikut. Ini walaupun dia satu baris masih akan tetap turun ke baris. Jadi keduanya memiliki urutan yang sama. Identik, perbedaannya hanya cara penulisan. Mana yang lebih baik? Ya, kalau mau rapi ya seperti ini, tapi jika ingin pendek programnya atau mau agar barisnya bisa full, ya seperti ini. Tetapi maknanya sama. Ya, ketika ada titik koma, ini mengakhiri sebuah baris dari bahasa C. Nah, ini baru yang tidak merubah hasil sekuensial. Jadi ini tidak merubah ya, walaupun I dan X tidak berubah. I dan X tidak berubah. Nah, ini kita masuk ke pengoperasian DEPSI ya. Jadi ketika teman-teman membuka DEPSI, kemudian new source file ya, kemudian maka akan diminta untuk penyimpanannya. Penyimpanannya jika ingin merunning ya, biasanya ketika ingin merunning akan meminta perintah. Ini saya belum tulis programnya, dia mau disimpan terlebih dahulu. Nah, ini mencari panjang, lebar, dan tinggi volume balok. Nah, jadi ini codingnya. Jadi ini deklarasinya P, variabelnya deklarasi variabel atau kamus. Jadi di dalam balok itu kan diketahui panjang, lebar, tinggi, volume ya, itu yang dikenal ya. Jika yang ditanya adalah volume, tapi tetap volume ini atau V ini harus dideklarasikan. Ini tidak akan berpengaruh ya kalau ini komentar ya tentunya. Nah, jika Anda include Kabut. gimana? Halo, Pak. Anda buka kurung kurawal, ya, kurung yang seperti kelelawar, jadi maka akan langsung ada akhirnya. Ya. Nah, Anda harus mendeklarasikan variabel panjang, lebar, tinggi, dan volume. Misalkan Anda tulis volume. Ini diakhiri dengan koma. Jadi penulisan variabel ini jika Anda menulisnya harus sama dengan deklarasi. Nah, di sini deklarasi variabel. Oke. Kemudian apa lagi?
ya, input P, input E, input L, input T, ya berarti beda. Setelah ini adalah perintah input. Input atau pemberian nilai. P ini Anda langsung kasih beri nilainya adalah 2. Oke. Kemudian ini Anda inputkan nilai panjang. Apa tadi ya? CO. Inputkan nilai lebar. Tapi C ini. Apa? Lebar L ya. Jadi lebar adalah L. Kemudian C out lagi. Panjangnya sudah diketahui, lebar di input, tingginya diketahui, kemudian perintah Cout berapa nilai, berapa volume balok. Volume balok. P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu. Cout volume. Oke, seperti itu ya. Teman-teman pun bisa membuatnya. Coba dibuat. Apakah sama? Anda mendeklarasikan panjang, lebar, tinggi, dan volume. Sedangkan P-nya itu sudah saya senilai 2. Kita hanya menginput nilai lebar. Ya. Tinggi. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah
berapa volume balok. Volume sama dengan yang kali lebar kali tinggi. Ini sama saja, tidak pengaruh kalau di outputnya adalah volume. Ya, di depth-nya sampai ada ulang. Coba saya simpan di PPB 27 pertemuan ke-5. Apa ini error? Huruf besar. Huruf C-nya besar huruf kecilnya. besar. Iya, C-nya. P-nya error karena di sini saya deklarasikan volume. Ya. Dan di sini tidak masalah. Volume. Nah ini memang sering seperti ini. Ini di close saja, nggak apa-apa. Ini ketika masukkan panjang lebar. Iya. Ini hanya kurang spasi saja ya. Baik. Ini keluarnya 2 ini saya. Tingginya sebelumnya telah saya inputkan adalah 2. 2 kali 4, 8, 8 kali 5, 40. Di sini, tapi kita inputkan sama saja. Tinggi 5. 40. Nah, ini codingnya. Kemudian kalau di sini, sangat bersebelahan dia. Jadi sama saja. Oke, sampai di sini teman-teman, paham? Oke, seperti itu. Ada yang ditanya? Boleh? Jadi ini di dalam bahasa C-nya. Ini mana? Ini adalah konsep. Oke, sampai di sini ada yang ditanya?
Halo, TPB 27. Sepertinya tidak, Pak. Sepertinya tidak, syukur. Jadi inilah nasib dan running. Jadi ini compile, jadi jika untuk memeriksa kesalahan, maka program kita masih ada yang salah. Kemudian kalau ini run, ini adalah langsung menjalankan, langsung mengeksekusi program. Jika compile and run ini adalah mengecek kesalahan dan langsung mengeksekusi, ya seperti itu. Bisa langsung menekan tombol F9 atau F10 atau F11 nih di keyboardnya. Tanpa harus mengarahkan cursor, klik execute, kemudian compile and running. Seperti itu. Nah, ini teman-teman PPB 27 ini silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti saya buatkan untuk uploadnya. Silakan kerjakan buat program menghitung luas segitiga. Berapa menghitung luas segitiga? Apa fungsi luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, buat algoritmnya dan juga teman-teman buat versi pemrogramannya, ya. Begitupun tugas yang kedua ini, soal yang kedua buat program menghitung rata-rata tinggi badan mahasiswa. Program akan menerima masukan data untuk 5 orang mahasiswa, kemudian akan menghitung rata-rata dari 5 mahasiswa tersebut. Jadi ada 5 orang. Misalkan Adi, Budi, Chandra, Danu, Edi, misalkan. Diinputkan semua nilai tinggi badan. Dari tinggi badan tersebut, Anda cari rata-ratanya. Dari 5 orang mahasiswa, tinggi rata-rata adalah. Jadi silakan dikerjakan ini. Kak Ubay, ada yang mau ditambahkan? Atau Panji, ada yang mau ditambahkan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, silakan TPB 27 ada yang ditanyakan, silakan. Jadi teman-teman. Bapak, Ya. Izin bertanya. Oh, jadi. Ya gimana? jadi program itu saya buat luas segitiga sama rata-rata jadi satu. Jadi nanti ada optionnya Pak, kalau buat satu luas segitiga, untuk option 2 rata-rata jadi satu nggak apa-apa kan Pak? Gimana? Jadi programnya jadi satu Pak. Jadi nanti ada optionnya kalau klik satu untuk luas segitiga, untuk klik 2 hitung rata-rata gitu. Tapi ini tinggi badan. Iya Pak. Oh ya. Jadi ada programnya OSI ya. Satu untuk Iya, menghitung Pak. luas, mengerjakan nomor 1, dan satu lagi untuk mengerjakan soal nomor 2 ya. Iya Pak. Ya, silakan. Mau satu persatu juga silakan. Kita belum ada tugas ya TPB 27 ya? Belum, Pak. Ya. Aduh, kursor saya lambat sekali. Tugas minggu ketiga yang ini sudah pernah saya
Bagikan belum ya? Kenapa ini lambat sekali ya? Oke, ada yang ditanya? Silakan. Paham perihal tugasnya? Nanti saya apa? Nanti saya ini lagi ya. Tidak bisa dibuka ya. Pak, Ya. mohon izin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dona Debutra. Izin bertanya Pak, untuk yang tidak punya laptop kan kemarin Bapak memberikan arahan untuk ke lab. Nah itu ke labnya nanti bilang dulu ke Bapak atau gimana Pak? Oh iya, perihal yang belum punya laptop ya. Nanti teman-teman data dan kakak asisten bisa tolong kabarkan dengan Pak Wayan ya, kalau ada izin dari PPB 27 ya. Coba ya. Nah, di kelas PPB 27 ini berapa orang? Silakan didata ya, berapa orang yang akan menggunakan lab. Nanti di jam perkuliahan kita teman-teman bisa datang ke lab yang izin. Baik Pak. Terima kasih Pak. Tapi kalau hari ini yang libur ya. Tapi tugas ini nanti kita siapkan sebagai PR ya. Ada lagi teman-teman? Selain Edwin, siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Furkon. Untuk mencoba program di C++ kan misalkan ini Pak, kita mendapat beberapa error dan ya nggak tahu ininya, cara menyelesaikannya. Kayak seperti tadi saya masukkan perintah string tapi keterangannya string itu nggak eksis, nggak ada di dalam program. Pak, itu bagaimana ya Pak ya? Apakah ada tools buat bisa seperti mengkoreksi gitu Pak atau bagaimana? Oh iya, jadi koreksinya saat compiler ya. Compile. Ya. Compile atau F9 atau F11. Nah, kan di saat merunningnya akan ada baris keberapa yang error. Nah, di baris tersebut Anda untuk melihat program pada baris keberapa yang error. Furkon saat ini menggunakan laptop? Iya Pak. Bisa share screen? Bentar Pak, bisa nggak ya? Coba saya kasih. Harusnya bisa Pak, karena sudah saya perbolehkan untuk semua share screen gitu. Oh iya. Semua Ya. provisi. Silakan share screen coba. Oke Pak.
Sudah terlihat belum, Pak? Ya, Oke. Nah, seperti ini, Pak. Does not name as a type. ini kayaknya juga kurang lengkap deh. Mana using name std kayaknya. Oh, masih ada yang belum lengkap ya, Pak, kodenya, Pak? Iya, Oh. di bawah include itu. Mainnya iya, mana, mainnya mana. Gitu. Mainnya apa ya? Dikasih namespace dulu bisa. Iya. Using Using Gimana, Kak? diketik using Using namespace std. namespace std. std. Titik koma. Oke. Jadi ini adalah standar di bahasa C. Mainnya belum. Kalau nggak nanti saya coba lagi aja, Pak ya. Oh iya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi mencoba membuat tipe data bentukan ya, struct ya. Iya, Pak. Mau nyicip. Oke teman-teman ya, jadi seperti yang di slide ini, biasanya apa namanya? Nah, sini ya. Jadi di dalam bahasa C ini sudah standarnya ya. Jadi include, string using namespace, std, kemudian int main. Jadi ini adalah baru masuk ke si program kita. Baru masuk ke algoritma. Jadi ini adalah bagian yang perlu ditambahkan sebagai standar pemrograman C++ di layar konsol kita. Kalau ini adalah komentar biasa ya. Anda bisa buat, ini adalah pemrograman pertama saya, tugas kedua, menghitung luas segitiga. Silakan ini kalau komentar. Tapi kalau ini adalah standar di dalam bahasa C. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ada. Include your string, using namespace, sentiment. Jadi ini ada standar di dalam bahasa. Ini untuk hitungan matematika. Jadi standarnya sudah
sudah apa ya? Sudah di-poll kalau di logarithm. Jadi ini sudah di-poll. Terus standarnya stream, kemudian minus space ini sudah ada. Hebat sekali ini saya buka. Ini di modul ini adalah untuk penulisan komentar ya. Bisa backslash ya, backslash double. Selama ini adalah komentar untuk dalam satu baris. Ini juga komentar, tapi ini komentar harus ada pasangan akhirnya. Ini bisa lebih dari satu baris. Bisa sepanjang ini. Bisa 3 baris, 4 baris. Panjang. Pengenalan salah satu nama yang bisa dipakai. Jadi jika kita membuat variabel dengan 2 karakter, ya bisa kita gunakan identifier ini ya, atau dengan garis bawah. Jadi bahasa C ini kan bersifat case sensitif dan akan membedakan variabel yang tulisannya huruf kapital dan huruf kecil. Ini untuk tipe data, bilangan bulat integer, bilangan desimal atau float. Nah, jika bilangannya koma ya. Tipe logika boleh yang 0 atau 1 ya. Itu boleh yang kemudian karakter atau string. Tipe ini mengekspresikan berupa karakter yang dinyatakan tipe char. Karakter A, char. Karakter A. Tipe data bentukan. Jadi yang temannya barusan lihat tadi itu adalah tipe data bentukan ya. Ini contoh untuk deklarasinya ya. Nama struknya dari data mahasiswa tadi. Kemudian terdiri dari tipe-tipe data dasar yang dibentuk. Contoh data mahasiswa ini nama. Nah, tetap ada ini. Real struct, sentiment. Deklarasi. Buatlah program menggunakan structure sebagai input. Oke, apakah sudah ada yang selesai?
teman-teman? Jadi dua tugas kita yang ini menghitung luas segitiga, dan ini boleh kasih lihat jika sudah ada yang selesai. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Sudah, Pak. Siapa yang sudah mau kasih lihat? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah semua. Boleh kasih lihat. Jalan programnya. Sebentar, Pak. Oke. Oh iya, ini Kak Panji. Ini presensi yang dibuat teman-teman Aspak ya? Iya Pak, benar Pak. Oh iya. Teman-teman juga ya isi presensi yang Pak buat ya di Google Classroom ya. Di tentang kelas kita nih ya. Di tentang kelas kita isi presensinya juga ya. Oh ya, saya belum aktifkan Pocket-nya. Sudah terlihat, Pak. Ya. Sudah selesai semua atau baru satu ini? Ini, Pak. Sudah semua. Yang ini, Pak, apa? Tinggi mahasiswa. Oke. Masukkan tinggi. Ini, Pak. Ini yang mana ini? Luas segitiga atau panjang rata-rata mahasiswa? Ini yang luas segitiga. Bentar, luas segitiga. Bisa buka ya. Ini dokumen. Buat baru aja kalau nggak cat. Iya paling. Yang lihat kodenya di mana? Oke. Ya, paling ujung. Tadi. Dibersarin dulu biar kelihatan kopi. Nah. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Luas. Raihan, ngerjainnya di asrama ya? Bareng teman? Halo, Pak? Ngerjainnya bareng teman di asrama? Iya. Kemarin bareng Furkon sama yang lainnya, Pak. Oh. Bareng-bareng. Lewat Discord. Oke. Ini suruh masukin panjang alas 15. Masukin tingginya 15. Gini, Pak. Ini untuk yang hasil luas segitiga. Oke. Kalau buat yang ya itu di berapa? Oh ini bentukannya, Pak. Ya, ini menginputkan satu persatu ya. Iya. Banyak 5 kali, 5 orang mahasiswa ya. Iya. Kode maksudnya. Coba di running saja nggak apa-apa. Codingnya juga Kalau di dibuat. running kayak gini. Codingnya juga dibuat di Depsi ya. Iya. Ini ngerunning dulu, Pak. Misalnya yang pertama itu 1.9
187, 178, 190. Ini Pak. Kayak itu apa? Real. Kalau di dev C-nya ini copy terus kembali pelan. Nah, sebenarnya 90. Ini Pak kalau yang dev C++. Oke. Sip. Mantap. Cukup ya? Oke. Oke. Raihan. Oke, nanti saya sediakan ya, teman-teman. Silakan juga absensi ya. Silakan presensi kehadirannya di apa yang Pak sediakan dan yang teman-teman abstrak buat ya. Ini kelas saya presensi. Ada yang bisa pocket? Ada yang tidak bisa pocket? Bisa, Pak. Ini belum saya sempat gantikan ya. Nah, silakan ini presensi. PB27. Oke. Oke, mungkin ini saja yang kita sampaikan ya minggu ini. Kak Panji, Kak Ubay, ada yang mau ditambahkan perihal pengumpulan ini? Pak, izin Pak. Ya, Untuk silakan. materi kita sudah masuk ke perulangan ya Pak? Hari ini kita masih di pertemuan ini, pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima struktur dasar pemrograman. Masih struktur data Pak. Struktur dasar. Berarti untuk Minggu depan tugasnya itu nggak harus pakai perulangan ya Pak? Iya, ya. Jadi, Oh ya, nanti yang tapi kalau ada yang pertemuan ketiga ini belum saya, kemarin kita mau kasih ini ya kemarin ya. Nah ini nanti saya tambahkan ya teman-temannya tugasnya. Pertemuan yang ketiga ini ya. Nanti dicek ini apa? Dicek Google Classroom-nya ya. Nah, perihal pengumpulannya, Panji, Kak Ubay mau seperti apa? Screenshot atau kedua-duanya? mungkin bisa source code-nya aja gitu. Source code-nya ya? Kayak file CPP sama Algoritmnya. logaritm gitu. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti tugasnya dicek di Google Classroom-nya ya. Oke, seperti itu. Mungkin kita bisa akhiri ya pertemuan kita hari ini. Yang lain kayaknya pada ada kuliahan lagi. Kita akhiri jika Kak Panji dan Kak Ubay tidak ada lagi yang ditanyakan, mau tambahkan. Terima kasih kerjasamanya semuanya hari ini. Kita akhiri ya perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bro, dan terima kasih wabarakatuh. banyak, Pak. Terima kasih. Mari, Terima kasih banyak Pak. Siang Pak. mari sama-sama. Mari. Tugas 3 waktu itu kayak udah pernah dikerjain bareng.